segala kelimpahan ku terima dari Kalvari, bukti penebusanku. Selamanya ku diberkati, sempurna kebenaranku, dalam-Mu takkan ku goyah. Yesusku, bagianku, sempurna ku diberkati. Dalam-Mu ku hidup, ku menang atas dosa. Karena-Mu ku bersorak,
fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way. Every day I look up to the sky, wondering all of the things you've done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith. I'll stand on the mountain, flying high with the wings of an eagle. Wait on you for the rest of my life, till I finish the race. Fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way. Every day I look out to the sky, wondering all of the things you've done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. And I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith.
Welcome to the cause, everybody. Wherever that you are right now, I hope you're having a good day. If you're not saying this on a Sunday, I hope you're having a good week. And we're just gonna praise God in this place. We're just gonna worship Him. We're just gonna take our time from our busy life. I know some of you are still going to the office. Some of you are working at home. Let's just calm down and just focus our eyes, focus our heart to God this time. Whatever that you are watching in the morning and the evening, let's just enjoy His presence. Let's worship Him. For He is good. For He is good. You are good, you are good. Hallelujah. Oh, Father, we thank you, Lord. Father, we thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. You are good. Oh, oh, Jesus. Oh, you're the name above all names. You're the name above all names. Oh God, let's sing this song. Fall in the kiss of your love, God in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your ways every day. I look up the sky, wondering all of the things you've done in my life. And I'll sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith, I stand on a mountain, flying high with the wings of an eagle. Wait on you for the rest of my life, till I finish the race. Oh, we wait on you, God. Oh, sing it out, church, come on. Fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my praise. Teach me, oh God, teach me to live in your ways every day. I look up the sky, wondering all the things you've done in my life. And I'll sing a song, and I'll sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give.
sing hallelujah. Oh, we sing hallelujah. We sing hallelujah. Oh, you are good, you are good. Hey, Jesus, make us deeper, oh God. Make us deeper, oh God. Oh, want to know you more. Want to know you more. Oh, let your spirit overflow. Let your spirit overflow. Let your spirit overflow in this place. Let your spirit overflow. Let your spirit overflow. Let your spirit overflow in this place. Let your spirit take control. Let your spirit take control. Let your spirit take control over us. Let your spirit take control. Let your spirit take control. Let your spirit take control over us. We are here, oh God. We are here, oh God. We are here, oh God. We are ready to listen, God. We are ready, God. Oh, take us, oh God, to wherever that you want us to go. Oh, take us, oh God. We are ready for you, Lord. We are ready for you, Lord. Oh, be still my heart. Be still my heart. Oh, be still my heart. Be still my heart. For He is here. For He is here. Thank you, Jesus. Sing this song, church. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu
lift our hands, church, we sing it out. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. We sing it one more time, come on church. Oh, bersamamu Bapa, yes God, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes, God. Oh, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, kasih setia-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, kasih setia-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Oh yes God, oh, oh we thank you Lord, we thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you God. Oh, we thank you, Jesus, that we can call you our Father. Oh, for the love of Father is greater. And as your children, we can just shout, God, help us, Lord Jesus, and you will come. Oh, you will never leave us alone. Oh, for you're a good, good Father. Oh, we surrender, God. Surrender everything. You are good, you are good. And we can sing this, Lord Jesus. Besar kasih setiamu, tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari, nyata di hidupku dan hidupmu, dalamnya anugerahmu melebihi samudra, semua karena kebaikanmu nyata di hidupku dan ku
ku kagumi, Yesus ku kagumi, harta terindah yang ku ingini di bumi, ku tinggikan Yesus, ku tinggikan, bagimu segala pujian, hormat dan kuasa selamanya. Yes, Lord. Hallelujah. Sing this song, church. Come on. Besar kasih setiamu, tiada berkesudahan, Selalu baru, selalu baru setiap hari. setiap hari, Oh, nyata di hidupku, dalamnya anugerahmu melebihi samudra, semua karena kebaikanmu nyata di hidupku. and we can sing, come on. Ku kagumi, yes Lord, Yesus ku kagumi, Harta terindah terindah yang ku ingini di bumi, dan ku tinggikan, Yesus ku tinggikan, bagimu segala pujian, hormat dan kuasa selamanya. bagimu segala pujian. Ku kagumi, Yesus ku kagumi, harta terindah yang ku ingini di bumi, Dan ku tinggikan, Yesus ku tinggikan, bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat dan kuasa selamanya. oh,
segala pujian, hormat kemuliaan. Oh, we cry unto you, Lord. We cry unto you, Lord. Hear our prayer, oh God. We sing it out. Sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun, Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku. sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. jiwaku tenang bersamamu, Yesus, sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. tak sedetik pun Engkau pernah Meninggalkanku. sebab Engkau Yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. jiwaku tenang bersamamu, Yesus Kau Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, God. Sembari musik terus dimainkan, saya boleh meminta waktu sebentar untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Kau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kau setia, kau luar biasa. Karena kasih-Mu kami ada. Kau baik, sungguh sangat baik. Kami ada karena-Mu. Kau baik, sungguh sangat baik. Kami ada karena-Mu. Engkau baik, Tuhan. Terima kasih untuk tahun 2020, Tuhan. Bahwa kami ada sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami,
bukan karena kemampuan kami. Tapi sungguh kalau kami boleh katakan semua karena kasih karuniamu Tuhan. Semua karena perkenananmu atas kami. Kami boleh ada hari ini di tahun 2021 Tuhan. Dengan segala situasi, dengan segala kondisi yang terjadi hari-hari ini Bapa. Kami mau nyatakan Tuhan dengan iman kami Tuhan. Bahwa apa yang telah Engkau lakukan Tuhan di tahun 2020. Dan akan hal-hal yang akan Engkau lakukan di tahun ini. Tuhan kami percaya akan mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar rencanamu Bapa. Bahwa Engkau masih pegang kendali. Bahwa Engkau masih Allah yang sama. Bahwa Engkau masih Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup. Dan Engkau Allah yang mampu. Dan Engkau Allah yang mau Tuhan memberikan masa depan yang indah buat kami anak-anak-Mu Tuhan. And here we are Father God. We praise you not because we are strong but because we know that you are a great God. Oh hallelujah Tuhan. Come on church. Let's praise Him even more. Sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku. Sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus Kau Tuhan. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu, Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan Yes, Lord. kemuliaan buat Tuhan. Thank you, Mari kita Lord. beri kemuliaan buat Allah Bapa Yes, kita. thank you, Lord. Karena Dia yang layak. Karena Dia yang layak. Karena Dia yang layak. Terima segala pujian, kehormatan, kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Amen. Wow, puji Tuhan saudara. Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Thank you so much worship team. Thank you for such a beautiful, it's a powerful worship. Thank you for ministering us into His presence. Wow saudara. Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? I'm so glad that I am here today. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. I just cannot move on from His love in my life, saudara. Wow, haleluya. Saudara, beberapa waktu belakangan ini ada sebuah kata yang mengena di dalam hati saya dan kata ini begitu familiar. Iman. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya boleh singkat, kita mengenal ayat ini begitu familiar dan kita katakan bahwa iman adalah percaya sebelum melihat. Tapi
saya sadar dan saya akui saudara bahwa itu tidak terjadi setiap hari dalam kehidupan saya. Saya nggak tahu dalam kehidupan saudara gitu. Bahkan mungkin sering kali saya merasa bahwa saya perlu melihat baru saya bisa percaya. Orang-orang di sekitar saya juga selalu berkata bahwa saya perlu lihat dulu baru saya bisa percaya saudara. And that's how this world works. Dan itulah bagaimana dunia ini bekerja. Tapi bolehkah saya katakan kepada saudara bahwa firman Tuhan mengatakan hal yang lain. Firman Tuhan katakan seperti dalam Ibrani 11 bahwa percaya dulu baru melihat saudara. It's so different, begitu berbeda. Seperti kita tahu cerita bahwa seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bahwa ia belum melihat mujizat terjadi. Ia belum melihat dulu kesembuhan baru ia percaya. Tapi ia percaya terlebih dahulu baru ia melihat kesembuhannya. Bahkan dengan imannya dia mengatakan bahwa jika saja saya sentuh jubah Yesus, saya akan sembuh saudara. Dengan imannya saudara. Dia melakukan, dia memegang jubah Yesus dan seketika itu juga mujizat terjadi. Di dalam dia disembuhkan. Ada kuasa dari tubuh Yesus yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Saudara, wow. Firman Tuhan berkata di Yohanes 11 bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu, kata Yesus sendiri yang bilang. Jika kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ini adalah saat di mana Yesus berbicara kepada Marta saat ia akan membangkitkan Lazarus, saudara. Saudara, saya tahu bahwa di tahun 2021 mungkin kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi. Gak ketebak saudara, dan mungkin rasanya bagi kita lebih mudah untuk tidak berharap. Lebih mudah bagi kita untuk tidak percaya karena kita belum melihat saudara. Lebih mudah rasanya bagi kita untuk dipenuhi dengan kekhawatiran dunia ini. Karena berita-berita yang beredar, apalagi di awal tahun saudara, wow. Sungguh saudara, menggoyahkan iman kita. Tapi saya mau undang saudara hari ini. Saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak kecintaan Tuhan. Berharga bagi dia. Jadi saudara, hari ini saya mau undang saudara untuk kita percaya kepada dia. Percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mampu saudara. Mari kita bangun iman kita hari ini. Lebih kuat saudara. Dan iman saudara yang kita bangun bukan berarti saya katakan bahwa setiap hari kalau gitu kita harus bilang saya percaya. Saya harus percaya, saya harus beriman. Saya percaya, saya harus beriman bahwa tahun ini. Bukan saudara. Tapi seperti firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan saya bersyukur kalau saudara menonton hari ini, kalau saudara sedang duduk menikmati ibadah hari ini. Saya percaya bahwa firman Kristus yang akan didengarkan hari ini akan menambah iman saudara. Amin saudara, dan saudara akan melihat seperti wanita yang mengalami pendarahan itu. Imannya timbul bukan karena dia melihat, kepercayaannya timbul bukan karena dia sudah melihat dia disembuhkan. Tapi karena dia sudah mendengar the power, dia sudah mendengar firman Kristus. That God is a loving God, that God is faithful, that God is powerful, and God is able and He is willing for you and I. Amin saudara, I hope it encourage you today. Haleluya, amin. Hari ini saudara saya akan membawakan beberapa pengumuman. Yang pertama bagi saudara yang ingin mentransfer untuk memberikan perpuluhan atau persembahan, saudara bisa melakukan transfer di Bank GJKI The Cost, di Bank Mandiri di 16505773. Saya boleh minta LCD untuk tahan barcode-nya karena katanya suka kecepetan saudara ya. Jadi saya minta tahan untuk beberapa saat. Haleluya. Saudara, sembari saudara mungkin scan barcode ya untuk saudara transfer.
Saya teringat akan khotbah Pastor Indra di awal tahun 2021 tentang God is my provider, saudara. Saya tahu bahwa perjalanan Abraham sebelum dia mengorbankan Ishak dan di tempat di mana ia akan mengorbankan Ishak, Tuhan menyediakan, saudara. Lewat perjalanan Abraham yang begitu rumit dan begitu sulit pergumulannya, saudara. Tapi itu melahirkan sebuah pujian dari kehidupan Abraham dan dia mengatakan, dia menyebut tempat itu, dia menyebut bahwa it's Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dan dari nama itu, saudara, tidak hanya nama itu memberikan arti yang besar buat Abraham, tapi lihat di mana kita sekarang. Kita bahkan bisa klaim, kita bahkan bisa nyatakan bahwa Allah menyediakan, saudara. Dan hari ini saya mau beri kesempatan buat saudara untuk memberikan, untuk menyatakan, untuk membagikan perjalanan saudara dengan Yesus melalui www.thecostindonesia.com/testimony. Saya rindu saudara untuk membagikan kepada kami kesaksian saudara dan bagaimana Tuhan menyentuh, melayani kehidupan saudara dan mengubahkan apa yang menjadi pergumulan saudara menjadi sebuah kesaksian, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap dari kita. Amin, saudara. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa ibadah kita akan kembali minggu depan di jam yang biasa. The Cause Indonesia di jam 10.30 dan The Cause Indonesia Kids jam 9.30. Haleluya. Saudara siap untuk mendengarkan kabar baik? Sebentar lagi Pastor Yohanes akan bersiap-siap dan akan membagikan kabar baik ini buat saudara. Saya berdoa saudara bahwa ada kasih Tuhan yang mengalir, bahwa ada iman yang ditambahkan saudara. Saat hari ini engkau mendengar firman Kristus. Haleluya. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom saudara semua, apa kabar saudara semua? Masih di bulan Januari saudara, belum terlambat untuk saya berkata selamat tahun baru untuk saudara semua. Saya banyak mendengar dan kita melihat banyak kejadian-kejadian di awal tahun. Ada juga seorang mungkin yang meramalkan bahwa tahun 2021 akan begitu banyak bencana dan yang lain-lain yang menurut saya cukup negatif saudara. Tapi Tuhan bukan berarti mengizinkan kita saudara untuk kita bisa tinggal di dalam ketakutan. Tuhan bukan berarti saudara untuk saudara dan saya meskipun tahun ini mungkin buruk atau bahkan tahun ini mungkin juga baik saudara. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan gak membuat tahun ini baik dan Tuhan gak membuat tahun ini buruk. Tapi saudara, Tuhan membuat saya dan saudara aman. Tuhan membuat saya dan saudara beroleh damai sejahtera. Ketika kita mendengar lagu tadi saudara. Sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku. Tuhan gak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Saya berdoa, mau seperti apapun tahun ini saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Hari ini saya khotbah saudara. Judul khotbah saya adalah No Gift is Too Big. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana cara kita memberi. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana kita bisa memberi, seperti apa memberi yang terbaik di mata Tuhan, saudara. Mari kita baca di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Boleh ditampilkan slideshow-nya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan
dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Garis bawahi di ayat sebelumnya, saudara. Garis bawahi pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti. Jadi pada saat itu mereka ada di bait Allah. Dan Yesus berdiri di depan peti. Dia melihat, memperhatikan satu-satu orang. Orang-orang ini memasukkan persembahannya. Mereka berbaris dan mereka mempersembahkan uang mereka di dalam peti persembahan. Dapat Anda bayangkan, saudara, dapat Anda bayangkan Yesus pada saat itu sudah mempunyai banyak pengikut. Yesus pada saat itu sudah melakukan banyak mukjizat. Yesus pada saat itu sudah memberi makan 5.000 orang. Yesus pada saat itu sudah mengajar banyak hal. Yesus pada saat itu sudah dielu-elukan di Yerusalem. Yesus sudah menjadi orang yang terkenal pada saat itu. Ada yang menganggapnya sebagai nabi, ada yang menganggapnya sebagai Mesias, ada yang menganggapnya sebagai guru besar. Tapi yang jelas Yesus pada saat itu sudah dihormati banyak orang. Lalu Yesus, saya nggak tahu sengaja atau enggak, dia berdiri di depan peti persembahan. Dia duduk menghadap peti persembahan, lalu dia memperhatikan orang. Bagaimana banyak orang memasukkan uang, saudara, koin. Dapatkah Anda bayangkan, saudara? Dapatkah Anda bayangkan? Pendeta saudara, atau pemimpin saudara, atau orang yang saudara hormati, ketika saudara ingin memasukkan persembahan, dia berdiri di depan saudara dan melihat, memperhatikan bagaimana saudara memasukkan uang saudara. Oh my God, Jesus, seriously? Apa yang Anda lakukan ketika ada Yesus? Apa yang akan saudara lakukan? Atau bagaimana perasaan saudara ketika saudara ingin memasukkan uang saudara ke peti persembahan? Atau zaman sekarang pakai QR code, saudara. Yesus ada di samping saudara dan dia lihat. Mungkin saudara malu sehingga akhirnya mungkin kasih yang terbaik. But seriously, saya bertanya, Tuhan, mengapa engkau melakukan ini? Apakah Yesus ingin mengetahui berapa banyak uang yang kau berikan? Perhatikan dengan seksama ayat yang tadi kita baca, saudara. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana. Di situ tidak tertulis Tuhan memperhatikan berapa banyak yang kau berikan. Di situ tertulis Tuhan melihat bagaimana orang banyak memasukkan uang. Pelajaran pertama hari ini, saudara. Bukan berapa banyak kita memberi, tapi bagaimana kita memberi. Izinkan saya untuk menjelaskan ini dengan sebuah cerita. Saya ada punya cerita yang membuat saya tersentuh, saudara. Jadi waktu itu saya menikah, kami mengadakan pesta pernikahan, of course dengan istri saya, saudara, dan hari yang melelahkan, saudara, dari pagi sampai malam, lalu akhirnya tibalah di ujung acara dan kami kembali ke hotel, saudara, membawa sebuah box yang besar, koper dan lain-lain, saudara, dan saya udah gak sabar untuk melakukan sesuatu, saudara. Dan saudara tahu hal apa yang paling ditunggu-tunggu di malam pertama, saudara? Hitung uang angpau, saudara. Seperti yang tradisi-tradisi lainnya, saudara. Saya bisa tahu, saudara. Kalau saudara kasih angpau di pesta pernikahan, pasti dinomorin, saudara. Jadi saya bisa tahu, wah, orang ini, si ini kasihnya segini. Wow, si itu kasihnya segini. Si itu kasih segini, wah ini gede banget. Ketahuan semua, saudara. Tapi ada satu orang, saudara. Ada satu orang yang membuat saya tersentuh, saudara. Saya dan istri saya mengundang penjaga gereja, satpam gereja, dan juga pesuruh gereja, orang yang sapu gereja, orang yang juga sebagai satpam juga, saudara.
mengundang dia dari gereja dari istri saya yang lama, saudara. Maksudnya gerejanya yang lama, oke? Dan jumlah yang diberikan menurut kami berdua adalah sangat besar untuk porsi dia. Tapi mungkin pemberian dia kecil bagi yang lain. Saya nggak hafal, saudara, siapa aja yang kasih angpau besar. Saya nggak hafal. Oh, hafal sih, ada satu orang, saudara. Satu orang ini saya ingat benar, saudara, dia kasih angpau begitu besar, saudara. Dan kita bersyukur, saudara. Kita mempunyai seorang senior pastor yang begitu generous. Setiap orang yang dekat dengan dia pasti tahu senior pastor kita, Pastor Indralim adalah orang yang sangat generous, saudara. Tapi saya juga ingat, saudara. Tapi saya juga ingat penjaga gereja ini. Dia memberi dari kekurangan. Dia memberi yang mungkin bagi kita kecil. Tapi saya lihat hatinya, saya tidak akan lupakan penjaga gereja ini seumur hidup saya, saudara. Lanjut ke janda ini, saudara. Ke ayat 42 kita bisa baca, saudara. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, saudara. 1 duit kalau kita hitung dengan skala ekonomi sekarang adalah gaji untuk 6 menit kerja, saudara. Kalau misalnya kita rata-rata, jumlah average aja, saudara, kita ambil gaji misalnya 10 juta, saudara, di Indonesia misalnya. Untuk 6 menit kerja, untuk 1 hari kerja di 6 menit doang, saudara. Janda ini memberi 1 duit itu senilai 5.600 rupiah, saudara. 5.600 rupiah. Maka dipanggilnya murid-murid dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mungkin bagi orang 5.600, saudara, kecil. Tapi Yesus anggap 5.600 ini sangat berharga. Kalau saudara hari ini, saudara hanya sanggup memberikan uang 5.000, saudara. Tuhan lihat itu, Tuhan perhitungkan uangmu. Tuhan perhitungkan pemberianmu. Ada sedikit fakta, saudara, yang cukup menyedihkan tentang janda yang hidup di zaman tersebut. Janda-janda yang hidup di zaman tersebut. Kita baca di Markus 12 ayat 38 sampai 40. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Garis bawahi, yang menelan rumah-rumah janda-janda. Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Sedikit fakta tentang para ahli Taurat, saudara. Ketika mereka mengajar, mereka tidak mendapatkan bayaran. Tapi mereka bisa mendapatkan hadiah atau pemberian dari orang-orang yang diajarnya. Mereka menggunakan pujian atau flattery atau manipulasi kepada orang-orang yang diajarnya supaya mereka memberikan pemberian ke diri mereka masing-masing kepada ahli-ahli Taurat. Mereka mengajarkan bahwa diri mereka sebagai ahli Taurat, mereka harus dihormati sama seperti jemaat atau orang-orang menghormati Tuhan. Dengan pengajaran seperti itu, mereka pada zaman dahulu sering menggunakan ajaran tersebut untuk mengambil properti, untuk mengambil rumah-rumah dari wanita-wanita yang lemah. Perlu diketahui, pada zaman itu wanita tidak bisa mempunyai ruang gerak atau kekuatan secara politik, apalagi mengajar. Wanita tidak punya karena pada saat itu terjadi ketidaklarasan gender, saudara. Dan janda-janda ini gak bisa melakukan apapun. Janda-janda ini sudah miskin, gak punya suami, dan tidak ada satu orang pun yang peduli dalam hidup mereka. Orang-orang Farisi hanya melihat apa yang mereka punya. Orang-orang Farisi hanya melihat ada rumah yang mereka bisa ambil. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tidak melihat janda ini ada sebuah pribadi yang mereka bisa kasih. Tapi kita perhatikan bagaimana Yesus melihat wanita ini, saudara. Yesus nggak lihat apa yang janda ini punya.
Yesus nggak lihat, saudara, berapa banyak yang janda ini berikan. Yesus melihat kedalaman hati dari janda ini. Bagi orang Farisi, wanita ini dipandang rendah. Mereka lemah. Mereka nggak ada penghasilan sehingga mereka mengincar rumahnya. Tapi Yesus nggak melihat penghasilan janda ini. Yesus melihat pribadi dari janda ini. Orang Farisi melihat harta, tapi bukan pribadi. Yesus melihat pribadi dan bukan harta. Demikian juga dengan saudara. Kalau dunia menganggap saudara tidak bisa memberikan yang banyak, saudara. Hey, Yesus tahu. Dan Yesus lihat pribadi. Pribadi saudara dalam memberi. Kalau dunia saat ini menganggap kamu hanya bisa pelayanan di gereja, hanya dalam waktu yang sedikit. Karena mungkin kamu harus kerja. Hey, di tengah keterbatasanmu untuk engkau pelayanan, Tuhan tahu itu. Tuhan lihat pribadimu. Tuhan tahu kapasitasmu dan Dia hargai itu. Dan ini juga berlaku untuk hal apapun, saudara. Kalau dunia menganggap saudara bukanlah ayah yang baik dalam memberi waktu main dengan anak Anda, karena Anda mungkin sibuk mencari nafkah. Tuhan hargai waktu mainmu dengan anakmu yang sedikit. Mungkin saudara cuma bisa main 1 jam dengan anak. Orang lain, itu bapaknya kok kayak kurang perhatian. Tapi Tuhan lihat di tengah kerja kerasmu, kau menyediakan waktu yang mungkin sedikit bagi orang lain. Tapi Tuhan lihat itu dan Tuhan pakai itu, Tuhan hargai itu. Kau dunia saat ini menganggap kamu hanya bisa mendidik anakmu dengan segala keterbatasanmu. Kau tidak punya ilmu parenting yang canggih. Tapi Tuhan lihat keterbatasanmu. Tuhan lihat limitation dalam diri kita dan Tuhan hargai itu dan Tuhan berkati itu, saudara. Ketika engkau sudah bekerja keras dalam usaha bisnismu, tapi engkau hanya bisa menghasilkan income yang sedikit, saudara. Untuk keluargamu. Mungkin banyak orang melihat bisnismu tidak berhasil. Engkau tidak jago, engkau bukan orang kaya. Tapi Tuhan lihat kerja kerasmu dan Tuhan hargai itu. Ada satu orang, saudara, tetangga saya, saudara. Hidupnya sangat sederhana, mobilnya sederhana, teman main sepeda saya bareng, saudara. Sepedanya juga sederhana, saudara. Mungkin banyak orang mengira bahwa orang ini sederhana, orang ini gak bisa beli sepeda atau mobil yang bagus, saudara, rumah yang bagus. Tapi kemarin ada satu yang membuat saya tersentuh, saudara. Ternyata dia mengkuliahi keponakannya, seseorang yang mungkin bukan kewajiban dia untuk mengkuliahi, tapi dia mengkuliahi di tengah segala keterbatasan. Dia mengkuliahi, saudara. Hei, saudara, dunia melihat apa yang kelihatan. Tuhan melihat kedalaman hati, saudara. Boleh ditampilkan slideshow-nya? Dunia melihat apa yang kelihatan. Tuhan melihat kedalaman hati. Tuhan lihat bagaimana engkau memberi. Tuhan lihat bagaimana hatimu memberi. Dan Tuhan hargai itu. Sekecil apapun kau beri. Tuhan hargai itu. Boleh kita lanjut di ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jujur saya bertanya-tanya dengan ayat ini, saudara. Seluruh nafkahnya, Yesus, mengapa engkau gak bilang ke janda ini? Tell her, kasih tahu dia, engkau gak harus memberi seluruh hartamu, seluruh uangmu, engkau gak harus memberi. Saya yakin Tuhan gak butuh uang dari seorang janda, apalagi cuma 5.000. Lalu kita lihat, saudara, di ayat ini, apakah kita berarti juga harus memberi 100% dari income? Apakah saya harus berarti memberi semua nafkah saya, seluruh harta saya? Mengapa janda ini sudah miskin, tapi memberikan seluruh nafkahnya? Seluruh nafkah dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani,
mempunyai dua arti, saudara. Yang pertama adalah hidup. Hidup atau life. Yang kedua adalah penghidupan atau living. Mengapa janda ini menyerahkan seluruh nafkahnya? Karena dia tahu, saudara, nafkah dia yang kecil ini gak bisa menghidupi dia. Ingat bahwa janda ini menyerahkan seluruh nafkahnya. Berapa yang dia punya? Seluruh hartanya cuma bernilai 5.600. Makanya dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena janda ini memberi bukan karena mampu, saudara. Bukan karena aman. Tapi karena dia memberi, dia tahu dia nggak mampu dan dia menyerahkan, dia mengantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara bayangkan 5.600 mungkin pada saat itu saya tidak tahu nilainya berapa, cuma 6 menit kerja. Mungkin untuk satu hari aja itu nggak cukup, saudara. Makanya diserahkan, Tuhan aku cuma punya segini, ini juga nggak bisa buat makan untuk hari ini mungkin Tuhan. Tuhan aku berikan semuanya daripada aku menggantungkan 100% bukan kepada uang ini yang juga tidak cukup untuk membeli makanan. Aku gantungkan seluruh hidupku kepadamu Tuhan, dan aku berikan seluruh apa yang aku punya kepadamu Tuhan. Ketika dia memberi, saudara, dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Karena apa yang dia punya tidak bisa menyelamatkan dia. Karena apa yang dia punya, uang dia sisain, satu duit ini mungkin gak bisa beli dia makanan, saudara. Dan dia percayakan itu, dia serahkan beban dia kepada Tuhan. Aku serahkan semua. Sekarang aku milikmu Tuhan. Sekarang aku milikmu. Tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang bergantung penuh dengan Tuhan. Tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang bergantung penuh dengan Tuhan. Mungkin saya, saudara, ketika saya punya pikiran itu, saya lupa. Kita melihat dari kacamata kita sebagai manusia, bahwa janda ini menaruh seluruh nafkahnya, mungkin bagi saya dan bagi saudara adalah sebuah kebodohan. Tapi kita lupa kepada siapa janda ini memberi, kepada Tuhan. Sangatlah gampang bagi Tuhan untuk membuka pintu berkat bagi janda ini. Hal yang sama juga terjadi, saudara, ke satu orang wanita. Kita buka di Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak yang wangi itu. Entah siapa perempuan yang tidak bernama ini, saudara. Tapi ketika dia tahu ada Yesus ada di kota itu, sedang makan di rumah orang Farisi, dia gak peduli akan sekitarnya. Dia tidak peduli reputasi yang sudah hancur dan dia datang dengan dia tidak diundang. Dia gak peduli, saudara. Orang-orang di sekitarnya mungkin melihat dia dan merasa jijik. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak memperbolehkan dia masuk. Tapi dia gak peduli. Di pikirannya dia hanya mau ketemu Yesus. Tidak diceritakan sebelumnya apa yang Yesus lakukan kepada wanita ini. Tapi yang jelas, saudara, wanita ini begitu jatuh cinta, begitu mengasihi Yesus. Dan dia datang, duduk di kaki Yesus, mengusap kaki Yesus dengan minyak wangi, saudara. Buli-buli pualam yang berisi minyak wangi, saudara, adalah sebuah alat, adalah sebuah senjata bagi para wanita penghibur. Karena wanita ini adalah seorang wanita penghibur pada saat itu. Dan minyak wangi ini sangat mahal, saudara. Kalau bisa dibandingkan, minyak wangi ini adalah sama seperti janda tadi, saudara. Memberikan seluruh nafkahnya. Dan wanita penghibur ini memberikan semuanya. Karena minyak wangi ini bernilai dari 1 bulan bekerja. 1 bulan gaji, saudara. Dan pada zaman itu mereka tidak punya tabungan.
Minyak wangi ini mereka memakainya di kepala. Di kepala mereka, di rambut mereka. Dengan minyak wangi itu, wanita penghibur ini menarik banyak pria. Tapi minyak wangi yang biasa dipakai wanita ini, saudara, gak dipakaikan ke rambut Yesus. Gak dipakaikan di rambut Yesus. Dia memakaikan di kakinya. Karena seakan-akan wanita ini berkata seperti ini. Minyak wangi ini mungkin terbaik untuk kepalaku. Tapi mungkin hanya cukup baik untuk kakimu Tuhan. Inilah isi hati wanita ini. Minyak wangi ini mungkin berharga. Hal yang paling berharga. Sesuatu harta yang paling berharga bagi wanita penghibur ini. Ketika dia memakai minyak wangi ini untuk mengurapi Yesus, berarti dia menyerahkan seluruh nafkahnya. Mengapa wanita ini menyerahkan seluruh nafkahnya? Saudara? Mungkin wanita ini sudah mendengar ajaran Yesus. Bagaimana Yesus begitu mengasihi orang berdosa. Bagaimana Yesus begitu mengasihi orang yang tertolak, saudara. Karena bagi banyak orang, wanita penghibur adalah orang yang najis, saudara. Bagi banyak orang, saudara, dia tertolak, saudara. Bagi banyak orang, wanita penghibur ini tidak layak untuk dijadikan teman, tidak layak untuk didekati karena dia berdosa. Tapi Yesus gak lihat wanita penghibur ini seperti itu, saudara. Yesus adalah teman bagi para pendosa dan Yesus gak lihat dosa dari wanita ini. Yesus tidak menolak ketika wanita ini datang. Yesus tidak menolak dan tidak mengusir wanita ini. Dan dia izinkan wanita ini duduk di bawah kakinya. Yesus terima wanita ini dan Yesus mengasihi wanita ini. That's why wanita ini ingin begitu mengorbankan seluruh hartanya yang paling berharga. Demikian juga dengan kamu, demikian juga dengan saudara. Saudara hari ini mungkin bagi banyak orang, bagi dunia saudara pendosa. Mungkin hari ini kamu gay. Mungkin hari ini kamu biseksual atau apapun itu kelainan seksual. Tuhan terima kamu apa adanya. Tuhan tidak lihat dosa kamu dan Tuhan izinkan kamu untuk kau bisa datang apa adanya kamu. Mungkin hari ini kamu penzina. Kamu banyak main di tempat pelacuran tapi Tuhan gak lihat dosa kamu. Tuhan mau kau datang dan Tuhan terima kamu. Tuhan tidak lihat dosa saudara. Mungkin hari ini kamu ditolak dunia, bagi dunia kamu bodoh, bagi dunia kamu tidak bijaksana, bagi dunia kamu tidak berharga. Tapi Tuhan terima engkau. Tuhan tidak lihat dosamu. Kamu sebenarnya ingin lepas dari segala dosamu, tapi engkau tidak sanggup. Tuhan lihat kamu, Tuhan gak marah sama kamu. Yesus lihat kamu dan Yesus gak marah. Yesus terima kamu. Apa adanya. Dan ada kedamaian sejati, saudara. Yang bisa kita rasakan ketika kita bisa duduk di bawah kakinya, membawa apa yang kita punya, datang apa adanya, sama seperti bagaikan seorang anak yang kagum sama bapaknya. Kamu datang ke bawah kakinya, datang apa adanya, saudara. Dia tidak tolak. Dia tidak marah, saudara. Dia mengasihi engkau apa adanya. Lalu orang-orang Farisi bertanya, mengapa Yesus menerima orang berdosa? Di Lukas 7, kelanjutannya saudara. Yesus bercerita tentang perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang pada seorang yang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka gak sanggup membayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ini adalah hal mengapa wanita ini mempersembahkan apa yang paling berharga. Tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang kesalahannya tidak diingat lagi. Boleh ditampilkan slide show-nya? Tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang kesalahannya tidak diingat lagi. No gift is too big for those whose sins are not remembered. Seorang janda diterima, dia memberikan karena menggantungkan 100% hidupnya kepada Tuhan. Seorang wanita penghibur mempersembahkan seluruhnya
Karena Yesus menerima dia apa adanya dan tidak memperhitungkan dosanya. Wow. Saudara bisa datang hari ini ketika saudara memberi. Karena Tuhan sudah berbuat baik terlebih dahulu terhadap dirimu. Tadi kita membahas seorang janda miskin dan juga wanita penghibur. Mereka berdua bukanlah orang yang berada, bukan orang kaya, saudara. Lalu apakah ada orang yang berada atau yang kaya? Yang Yesus beri contoh dalam memberi, saudara. Ada, saudara. Di Lukas 8 kita buka, saudara. Boleh tampilkan slide show-nya? Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan, garis bawah ini, dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena adalah seseorang yang berada, yang sangat berkecukupan atau bahkan kaya, saudara. Dan dia mensupport pelayanan Yesus. Dengan kekayaannya, dia mengikuti Yesus dan aktif dalam pelayanan Yesus. Dia pergi dari kota ke kota bersama dengan Yesus dan murid-murid yang lain. Dan dia mensupport Yesus dengan kekayaannya. Mengapa dia mengikuti Yesus, saudara? Perhatikan. Maria yang disebut Magdalena ayat tadi, saudara, telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi Maria pada saat itu adalah orang kaya. Tapi sayang saudara, ada 7 roh jahat di dalam Maria Magdalena, saudara. Apa 7 roh jahat di dalam Maria? Para scholar mengatakan, mereka memberikan komentari, saudara. Mereka percaya ada beberapa versi di sini, saudara. Ada yang mengatakan ada setan di dalam diri Maria. Ada roh jahat. Secara literally berarti roh jahat juga, ada setan, saudara, dalam diri Maria. Ada yang mengatakan bahwa ada 7 roh jahat itu menggambarkan 7 deadly sins. 7 roh yang paling mematikan. Yang sering nonton anime pasti tahu, pasti hafal, saudara. Lust, hawa nafsu, saudara. Gluttony, greed, sloth, wrath, and envy, pride, saudara. Ada 7 roh jahat dan di Alkitab dicatat itu, saudara. Mungkin dua-duanya benar, saudara. Mungkin dua-duanya benar. Karena dalam bahasa asli kata jahat dalam rootnya itu berarti adalah great trouble. Masalah besar atau pain. Kesakitan, ada kesakitan dalam diri Maria Magdalena, ada masalah yang begitu besar yang tidak bisa diselesaikan, saudara, dalam tubuh Maria. Mungkin saat itu Maria adalah orang yang berdosa. Dia mempunyai 7 lengkap, 7-7-nya jahat, dia punya semua, saudara. Dia berdosa, hawa nafsu iya, serakah iya, malas iya, semua mungkin dosa iya punya, saudara. Mungkin saat itu Maria juga orang yang sakit secara fisik. Ada sebuah penyakit yang tidak bisa hilang. Mungkin saat itu Maria mengalami depresi. Mental health-nya tidak baik, saudara. Mungkin pada saat itu Maria mengalami stres. Dia nggak bisa tidur dengan nyenyak. Maria pada saat itu yang jelas mengalami kesakitan. Tidurnya nggak nyenyak. Dan yang paling menyedihkan, saudara, yang paling menyedihkan. Uang yang dia punya tidak bisa menyembuhkannya. Dan yang menyedihkan, kekayaan yang Maria miliki tidak bisa menjawab, tidak bisa menyembuhkan apa yang ada di dalam dirinya. Dia tidak bisa tidur nyenyak dengan nyenyak setiap hari. Dia stres setiap hari. Dia tidak bisa merasakan damai setiap hari. Until one day, Yesus datang menyembuhkannya. Udah gak ada lagi 7 roh jahat. Sekarang dia bisa tidur dengan nyenyak. Udah gak ada kesakitan. Hidupnya berubah karena Yesus. Hidupnya berubah. Bukan karena kekayaan yang dimiliki Maria. Demikian juga dengan kita, saudara. Ada momen di mana kekayaan kita tidak bisa mengubah keadaan. Ada momen di mana kekayaan uang yang kita miliki, saudara, tidak bisa menyembuhkan kita. Kekayaan tidak bisa mengobati depresi. Mungkin hari ini kamu yang sedang depresi, kamu punya banyak uang. Tapi sayang, kekayaanmu tidak bisa
membuat depresi itu hilang. Kekayaan kita tidak bisa mengobati penyakit kita. Dokter tidak bisa mengobati penyakit kita. Mungkin kau sudah divonis dokter, aku angkat tangan. In the name of Jesus I pray. Be healed and walk again. Sembuh dan jalanlah lagi. Kekayaan tidak bisa mengampuni dosa kita. Kekayaan mungkin tidak bisa membuat tidur kita dengan nyenyak, saudara. Tapi ada satu pribadi yang bisa mengobati itu semua, di mana kekayaan tidak bisa mengobati itu. His name is Jesus, saudara. Hari ini saya ingin berdoa. Ada orang yang kau baru mendengar tentang Yesus hari ini. Engkau depresi, engkau bipolar, engkau tidak bisa tidur. Yesus datang ke tempatmu. Dan Yesus sembuhkan kau. Sekarang kau bisa tidur dengan nyenyak. Sekarang ada kedamaian yang sejati yang kau bisa rasakan. Untuk engkau yang hari ini, kau mengalami gangguan secara mental, kau mengalami depresi, saya ingin berdoa untuk engkau. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang menonton video ini Tuhan. Orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang mengalami ketidakdamaian, mereka yang tidak bisa tidur Tuhan, mereka yang tertolak Tuhan, karena mungkin kekayaan tidak bisa mengobati. Tapi aku berdoa Tuhan, Kau yang datang Tuhan, Kau yang datang dalam hidup mereka Tuhan. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau terima mereka apa adanya Tuhan. Because you love them Lord. In the name of Jesus, I pray for you. That's why saudara, Maria memakai kekayaannya untuk pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Dia memakai seluruh kekayaannya saudara. Karena tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang diubahkan hidupnya. Tidak ada pemberian terlalu besar bagi mereka yang diubahkan hidupnya. Kalau kita simpulkan saudara, dari 3 karakter ini, ternyata memberi bukan bicara jumlah. Memberi itu bukan bicara kemampuan untuk memberi. Tapi memberi itu bicara tentang menerima saudara. Remember this saudara. Kemampuan kita memberi didasarkan kemampuan kita menerima seberapa besar apa yang Tuhan sudah dan akan berikan. Saya ulangi sekali lagi. Kemampuan kita memberi didasarkan kemampuan kita menerima, percaya, beriman. Seberapa besar apa yang Tuhan sudah berikan dan akan berikan untuk saudara. Saudara hari ini memberi lebih banyak. Banyak orang yang berkata, oh latihan memberi bulan ini segini, bulan depan 2 kali lipat. Makin banyak memberi saudara. Tapi hati kita jujur saudara. Hati kita cuma hanya akan praktikal doang. Hanya teknikal doang. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita. Saudara ingin memberi dengan sukacita saudara. Sadari apa yang Tuhan sudah berikan. Sadari bagaimana Tuhan sudah membawa engkau sampai di titik ini saudara. Karena saya tutup dengan satu statement ini. Tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang sudah menerima terlalu besar. Dan pemberian apa yang terlalu besar untuk hidupmu? Karya salibnya. Ketika dia mati di kayu salib. Ada hadiah yang terlalu besar. Hadiah yang sebenarnya tidak layak untuk kita berikan. Hadiah yang tidak layak itu menghapus dosa kita. Hadiah yang terlalu besar itu saudara. Membuat hidup kita damai sejahtera. Apa hadiah itu? Kematian Yesus di kayu salib untuk engkau. Sebuah hadiah yang tidak layak kita terima. Tapi hari ini kita terima saudara. Supaya kita bisa hidup dengan damai sejahtera. Saudara ingin banyak memberi saudara. Belajar untuk menerima. Belajar untuk menyadari betapa besar kasih Tuhan, betapa lebar, betapa dalamnya kasihnya untuk engkau.
Belajar bagaimana sebenarnya Yesus menerima engkau apa adanya. Bukan ada apanya, saudara. Saya undang tim worship untuk boleh naik, saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara. Bilang kau hari ini sakit, saudara. Sakit apapun itu, saudara. Saya tidak punya kekuatan apapun. Saya tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan. Tapi saya ingin berdoa untuk saudara. Taruh tanganmu di dada, saudara. Ketika engkau ada sakit, penyakit, saudara. Aku berdoa, Tuhan. Kau lihat sakit penyakit Bapak yang diderita. Untuk setiap orang-orang yang menaruh tangannya di dada, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, ada kebebasan, Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, Tuhan. Baik secara instan maupun secara progresif, Tuhan. Kami percayakan, Tuhan. Kami bawa penyakit ini, Tuhan, ke bawah kaki-Mu, Tuhan. Dan kami berharap penuh kepadamu, Tuhan. Dan pengharapan yang dari Engkau tidak akan mengecewakan, Tuhan. Di dalam nama Yesus, receive the healing. Receive the healing. Receive the healing. Oh, I love you, Lord. Hey. Sing this song. Sebab Engkau Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku. Sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus Kau. Sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku. Sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus Kau Tuhan. Saya ingin saudara yang pertama kali mendengarkan tentang Yesus, saudara. Untuk saudara-saudara yang belum pernah mendengar tentang Yesus dan hari ini pertama kali. Atau saudara sudah beberapa kali atau beberapa waktu menyelidiki tentang Yesus, saudara. Hari ini saudara, saya ingin menantang saudara. Saya ingin ajak saudara untuk menerima kasih karunia-Nya. Bilang kau adalah orang yang ingin menerima Yesus. Taruh tanganmu di dada. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Aku berdoa Tuhan, setiap orang yang ingin mengenalmu lebih lagi. Setiap orang yang mungkin hari ini mereka mau percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, Tuhan. Tuhan, aku berdoa, there's a blessing, Lord. Lebih daripada blessing, Tuhan. Ada persertaan-Mu, Tuhan. Ada penyertaan-Mu, Tuhan, seumur hidup mereka, Tuhan. Bahwa mereka akan menikmati setiap perjalanan. Bahwa mereka melewati lembah, melewati gunung, Tuhan, bersama dengan Engkau dalam perjalanan mereka, Bapak.
Perjalanan mereka akan indah Tuhan. Karena ada Engkau di samping mereka Tuhan. Dan hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara semua untuk kita boleh melakukan perjamuan kudus saudara. Saudara boleh siapkan roti saudara, saudara boleh angkat roti saudara. Roti ini adalah hadiah yang sebenarnya kita tidak layak untuk kita terima saudara. Roti hidup yang terlalu mahal untuk kita bisa dapatkan. Diberikan secara cuma-cuma. Karena kasih yang begitu besar bahwa Tuhan telah mengorbankan anak yang tunggal. Supaya kita bisa hidup beroleh kekalan saudara. Dan roti hidup ini ketika kita makan, kita tidak akan lapar lagi. Karena kita tahu ketika kita memandang roti ini, kita akan selalu ingat akan Tuhan bersama dengan kita. Mari kita makan roti ini saudara. Dan darahnya dicurahkan. Di mana kita tidak layak mendapatkan darah ini. Dosa-dosa yang kita lakukan, dia terima. Karena disucikan dengan darahnya. Menetes dari kepalanya, menetes dari atas kayu salib. Supaya saya dan saudara bisa hidup bebas dari segala kutukan, bebas dari api neraka. Dan ada pengkudusan sekali untuk selamanya. Dengan darah-Mu Tuhan, kami beroleh hidup yang kekal. In the name of Jesus. Saya ingin berdoa saudara. Boleh angkat kedua tanganmu. Ada berkat yang mengalir. Sama seperti Engkau Tuhan. Memberkati Abraham, memberkati Ishak, dan memberkati Yakub. Bahwa mereka mungkin tidak sempurna. Bahwa mereka mungkin banyak kesalahan. Bahwa mereka mungkin banyak dosa Tuhan. Tapi Engkau tetap berkati. Dengan berkat yang mereka tidak layak untuk terima Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap daripada kami Tuhan. Dengan berkat yang sama. Berkat yang tidak layak kami sebenarnya dapatkan. Turun Tuhan. Menyertai kami Tuhan. Bahwa kami boleh beroleh damai sejahtera-Mu. Baik di tahun yang baik, baik di tahun yang buruk Tuhan. Kami akan menikmati, kami akan tetap percaya Tuhan. Kami akan tetap Engkau beri makan Tuhan. Sama seperti Engkau memberi makan kepada burung di udara. Sama seperti Engkau memberkati bunga bakung Tuhan. Dan Engkau berkati kami, meski kami tidak layak. Kami Engkau berkati bukan karena kami baik, tapi karena Engkau baik Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku. Sebab Engkau Tuhan jiwaku tenang bersamamu, Yesus Kau, sebab Engkau Tuhan. Selalu berjalan bersama dengan tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku. Sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus.
bersamamu. Yesus Kau Tuhan. We give you praise, we give you praise. Thank you, Jesus. Amen. Amen. I was an orphan, then you came and adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I was broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love